Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai berita, tepatnya mengenal berita. Untuk mengenal berita tentu tidak cukup melalui definisi apa itu berita. Misalnya, berita adalah laporan mengenai fakta yang menarik dan penting yang disampaikan melalui media massa, bla bla bla. Tentu itu tidak cukup. Saya akan mengenalkan berita dengan langsung melihat ke berita itu sendiri. Jadi kalau Anda lihat di layar, ini contoh berita pertama. Densus XX tangkap sejumlah orang di Riau. Ini adalah judulnya. Kemudian ada Jakarta XXX Indonesia. Ini adalah nama medianya. Kemudian diikuti dengan alinea pertama. Densus XX anti teror Polri dikabarkan menangkap sejumlah terduga pelaku terorisme di wilayah Riau. Kemudian alinea kedua, 3, 4, 5, 6. Dengan penutup di alinea 6 itu nanti kami lengkapi infonya sebelum rilis. Mohon waktunya. Mohon waktu ya, pungkasnya. Itu endingnya. Di alinea terakhir. Kemudian ada nama kode penulis TTG garis miring GII ya. Jadi ada kodenya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat susunan dari berita tadi atau disebut juga struktur dari berita dapat kita lihat sebagai berikut. Densus XX tangkap sejumlah orang di Riau, ini adalah judul. Kemudian Jakarta XX Indonesia, ini adalah deadline. Jadi ini disebut deadline. Kemudian Densus XX anti teror Polri dikabarkan menangkap sejumlah terduga pelaku terorisme di wilayah Riau. Ini biasa disebut lead atau teras berita. Kemudian body atau isi berita. Ya. Jadi alinea kedua biasa disebut juga body berita atau isi berita. Sampai alinea kelima. Kemudian alinea terakhir ini disebut sebagai ending atau penutup. Terakhir kode penulis. Jadi saudara sekalian, dengan demikian, dengan melihat struktur dari berita ini, kita dapat mengenal berita. Nah, saya di sini saya tandai deadline ini hijau, lebih hijau, kemudian kode berita. Ini sebetulnya yang membedakan sebuah berita dengan tulisan-tulisan lain. Jadi perlu Anda catat, berita selalu memiliki deadline. Kemudian diakhiri dengan kode penulisnya. Baik, kita lihat berikutnya. Jadi bisa kita simpulkan, berita ditulis dengan struktur piramida terbalik. Jadi ini memang saya buat seperti piramida terbalik. Judul ini dibuat terakhir. Jadi di sini judul dibuat terakhir didasarkan pada inti berita. Jadi sebetulnya yang dibuat sebelumnya berita dulu. Orang bikin lead, body, ending, ya. Baru dari lead ini dibuat judul. Yang kedua, kota, tempat, dan tanggal bulan atau tahun reporter menulis berita. Jadi deadline ini sebetulnya kota atau tempat, diikuti tanggal, bulan, atau tahun reporter menulis berita. Jakarta, tanggal sekian, berarti berita itu ditulis di Jakarta. Atau Medan, tanggal sekian.
Tapi dalam perkembangannya yang ditulis kadang-kadang hanya kota dan nama media. Ya. Jakarta, Kompas, Jakarta, CNN, Jakarta, Media Indonesia, itu biasanya dicantumkan nama media, itu disebut sebagai headline. Kemudian yang disebut lead itu sebetulnya adalah teras atau inti berita di alinea pertama. Jadi alinea pertama ini merupakan bagian terpenting dari berita, atau disebut juga teras atau inti berita. Maksudnya apa? Tujuannya adalah bila pembaca tidak memiliki waktu cukup, ia cukup membaca inti berita ini. Karena pada inti berita inilah termuat sari berita, hal-hal penting pokok-pokok dari suatu berita yang mencakup biasanya apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi ada dicantumkan apa siapanya di sini, termasuk tempat kejadian dan kapan kejadian itu terjadi. Barulah diikuti dengan body, lead selanjutnya. Body ini menjelaskan fakta yang telah dikemukakan dalam lead di alinea pertama. Jadi kalau pembaca cukup waktu, dia akan ikut membaca alinea kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan tentu saja ending atau penutup merupakan bagian dari berita yang menjelaskan fakta yang kurang penting, yang ikut memperjelas alinea-alinea sebelumnya. Terakhir, kode atau inisial reporter atau penulis berita. Kode ini dimaksudkan juga sebagai upaya pertanggungjawaban. Jadi yang bertanggung jawab itu sebenarnya redaksi. Penulisnya cukup kode saja. Sehingga kalau terjadi apa-apa, si penulis berita atau reporter tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai nanti kalau beritanya tidak disukai, maka reporternya langsung dipukul orang, ya, atau dicari sumber berita, ya. Jadi sebenarnya ini pertanggungjawaban institusional dari suatu pemberitaan. Tapi saudara sekalian, dalam perkembangan selanjutnya, pada contoh berita kedua ini, penulis kadang-kadang disebut nama lengkapnya di bawah judul, ya. Kemudian ada juga yang mencantumkan editor, ya. Jadi perkembangan berita yang selanjutnya tidak lagi menggunakan kode, tapi penulis nama lengkap ditulis, juga kadang-kadang ada nama editornya. Dan ini tentu pada satu sisi berbahaya, karena penulisnya bisa dicari oleh siapapun yang merasa dirugikan oleh berita tersebut. Tapi sisi baiknya, dengan dicantumkan nama penulis, maka penulis menjadi lebih bertanggung jawab. Dan orang bisa melihat juga, kalau ini berita bagus, maka yang menulis itu siapa ketahuan. Jadi pencantuman nama penulis secara lengkap ini ada bagus, ada jeleknya juga. Baik saudara sekalian, demikian mengenai berita. Ya. Saya harap dengan melihat struktur ini, kita dapat memahami apa itu berita atau mengenal berita secara cepat. Jadi kalau Anda melihat tulisan-tulisan di media massa, kalau ada deadline-nya, itu pasti berita. Ya. Kemudian ada kodenya, itu biasanya suatu berita. Ya. Jadi tapi kalau kode ini udah hilang, seperti contoh yang berikut tadi itu, ini berita yang nggak ada contohnya, nggak ada kodenya, tapi nama penulis sudah ditulis lengkap, maka ciri-ciri satunya yang bisa digunakan untuk mengenal berita adalah deadline ini. Demikian saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.